Ya, untuk membahas lebih lanjut terkait kasus ibu di Bantul yang mengikat dan melakban balitanya dipicu oleh kelelahan ekstrim karena mengasuh sendirian serta jauh dari suami yang bekerja di Jakarta. Nah, seperti apa pandangan pengamat dan psikolog menilai kejadian ini? Kita sudah bergabung dengan Ibu Sani Budiantini Hermawan, ya, psikolog anak dan anak remaja dan keluarga. Selamat siang, Ibu Sani. Selamat siang. Iya, Ibu Sani, ini pertama-tama dari sisi psikolog begitu ya, Bu. Ini bagaimana kita bisa memahami kondisi mental seorang ibu hingga bisa melakukan tindakan seperti yang terjadi di Bantul ini. Nah, apakah ini murni burnout atau ada faktor lain sebetulnya, Bu Sani? Iya, memang penjelasan mengenai bagaimana kenapa ibu atau seorang ibu tega menganiaya anaknya ini tanpa menjadi pembenaran ya, karena setiap anak tetap harus mendapatkan tempat yang aman, tempat yang baik dia untuk tumbuh kembang. Dan namun ketika kita melihat kasus ini bahwa ternyata seorang ibu yang mengalami kelelahan burnout itu memang bisa membuat diri mereka itu menjadi sulit sekali untuk mengatasi emosinya. Seringkali ibu tersebut memiliki juga stres yang sangat tinggi, tidak adanya support system yang membantu dia, sehingga hal yang mestinya dirasa wajar yang terjadi pada anak mereka itu dipersepsi sebagai sesuatu yang tidak kuat mengatasinya. Seringkali peran ibu yang terlalu berat atau tadi ya diliputi dengan kelelahan, mereka ingin melarikan diri dari peran tersebut. Itu seringkali terjadi seperti itu. Dan bahkan ada faktor lain, misalnya adanya kesulitan ekonomi, ya, kemudian kurang mampu memiliki kemampuan dalam meregulasi emosi, itu seringkali akhirnya membuat seorang ibu yang mestinya merawat anaknya dengan baik, tapi justru tidak tahan atau tidak sanggup dan melakukan hal-hal yang sifatnya akhirnya abuse terhadap anaknya sendiri. Jadi sebetulnya ini masalah sang ibu dengan dirinya sendiri begitu ya, Bu ya, bukan dari faktor lain sebetulnya begitu. Nah, lalu untuk anaknya, Bu nih, ya, dampak psikologis seperti apa yang mungkin dialami balita setelah mengalami kejadian traumatis ini? Iya, memang dampak psikologis akan terlihat pada korban-korban yang mengalami abusive tadi ya. Salah satunya atau antara lain anak jadi merasa tidak aman, merasa jadi cenderung sensitif, kemudian tidak percaya dengan orang dewasa di sekitarnya. Anak juga bisa akhirnya memunculkan traumatis ya. Jadi akhirnya dia sendiri sulit meregulasi emosinya di kemudian hari. Nah, oleh karena itu penanganan anak-anak korban abuse dari lingkungan ini perlu sekali untuk secara benar treatmentnya untuk mereka bisa keluar dari traumatisnya. Ya. Jadi memang harus ada penanganan khusus agar anak-anak ini bisa keluar dari traumatis ini seperti itu. Seperti tadi kurang percaya justru sama orang dewasa seperti itu ya, Bu ya. Baik. Baik. Lalu kejadian ini kan berakhir secara kekeluargaan begitu. Tidak ada tuntutan yang diberikan kepada ibu korban sebagai pelaku. Keluarga bisa bilang selesai secara baik-baik gitu, secara damai. Nah, melihat hal ini seperti apa keluarga harus menyikapinya agar hal ini tidak terulang kembali di kemudian hari, Bu? Iya, memang seringkali ya kita melihat seorang ibu yang baik-baik saja, itu sebenarnya belum tentu dia baik-baik saja. Mengurus anak itu memang bukan sesuatu peran yang mudah, ya, apalagi tadi support system nggak ada, atau tadi ya kesulitan ekonomi, dia juga ada sulit meregulasi emosi, ada burnout seperti itu, sehingga kita di lingkungan memang perlu sekali untuk mewaspadai hal ini. Jadi ada yang namanya social responsibility, jadi kita menawarkan mungkin bantuan misalnya, atau sekedar menjadikan tempat aman untuk bercurhat,
untuk tahu bagaimana yang dialami, berempati sehingga dia akan seorang ibu akan terlepas bebannya secara psikologis. Itu bisa saja dilakukan karena memang kalau saya lihat dari hal seperti ini banyak yang akhirnya tidak menuju ke ranah hukum gitu ya, karena pelaku dan korban itu adalah keluarga dekat atau bahkan tadi memiliki hubungan darah. Karena kan kita tahu kalau masuk ke ranah hukum memang harus ada yang menuntut dan sebagainya. Tapi di sini kita akhirnya jadi melihat bahwa suatu keluarga atau seseorang ibu yang kita pikir baik-baik saja ternyata tidak baik-baik saja. Oleh karena itu kita sebagai lingkungan keluarga terdekat, yuk mari kita coba memiliki kepekaan sosial untuk tadi bisa mendampingi, bisa membantu, apalagi masalah sudah kejadian seperti ini ya. Jadi baik ibu kita bantu, anak pun kita bantu. Nah kita harus bersama-sama bergotong royong untuk menyelesaikan masalah ini secara baik dan benar. Kalau perlu datang ke psikolog memang untuk penanganan psikisnya seorang ibu kan, karena tadi kita tahu memang mungkin dia ada burnout, kelelahan dan sebagainya. Jadi perlu psikolog untuk pendampingannya. Nah di lain sisi anak ini juga perlu akhirnya didekatkan dengan keluarga-keluarga, anggota keluarga yang memberikan rasa aman, yang memberikan rasa kepercayaan pada anak, kepada keluarganya, sehingga anak juga akhirnya bisa recovery secara mental walaupun pernah mengalami hal yang kekerasan yang terjadi pada dia. Jadi artinya memang sang ibu juga memang harusnya sudah selesai dulu dengan dirinya sendiri sebelum memang kemudian menjadi ibu seperti itu ya, Bu Sani ya. Dan ya kita berharap tentunya dengan insight dari Ibu Sani ini bisa menjadi pembelajaran bagi setiap orang tua, tidak cuma seorang ibu, bahkan pasangan begitu ya, suami istri untuk sama-sama bisa belajar agar kejadian ini tidak terjadi ke depannya. Terima kasih Ibu Sani Budiantini Hermawan, psikolog anak dan remaja dan keluarga sudah bergabung bersama kami di Berita Satu siang hari ini. Salam sehat selalu Bu dan selamat siang.